Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Relin Winda Adipati. Saya dari kelas A5 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201147. Baiklah, di saat ini saya akan menjelaskan tentang kajian bab 2. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori, unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa, dan unsur organisasi atau tata kerja sama atau tata pemerintah. Menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Adanya peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalisir. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum untuk menciptakan keadaan negara yang baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Lewat pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam struktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkan
berikut. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan demokrasi sekaligus. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Yang berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Kedua, meliputi suasana kebatinan. Ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kelima, merupakan sumber seangkat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Rumus Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral yang saling mengandaikan dan saling menguji. Yang berikutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua kata, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources atau personal sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia memenuhi unsur-unsur menjadi negara yang modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest, yang terwujudnya masyarakat yang makmur. Pancasila sebagai dasar negara memegang makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara ataupun masyarakat, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Contoh kasus yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan 30 SPKI yang dilakukan di Kol Unggul pada tahun 1975 merupakan kegiatan berdarah dengan membunuh para menteri dan jenderal untuk mendapatkan kekuasaan yang sah dan bertujuan untuk menggantikan dasar negara Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada waktu itu, saat PKI ingin mengganti ideologi Indonesia, saat itu juga PKI dianggap sangat berbahaya dan dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Letjen Soeharto mendapat mandat surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI dan segala organisasinya yang berlindung dan bernaung di wilayah Indonesia. Latar belakang pemberontakan PKI. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Syahrir karena tidak lagi mendapat dukungan. Setelah kesepakatan perjanjian Menfail, Amir yang dibantu oleh Musso berusaha menggulingkan kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Soekarno. Musso, pemimpin PKI yang pernah belajar di Uni Soviet, berusaha untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Surakarta, Madiun, Kediri, dan sebagainya. Bagi adik-adik lulusan SMA, SMK yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk join bareng kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus ini terakreditasi dengan baik. Kampus UNPI juga menyediakan banyak sekali fasilitas untuk para mahasiswa dan mahasiswi untuk membantu dalam metode pembelajaran dan pengembangan kampus merdeka.